Kepada Bapak dan Ibu, Satker Mitra Kerja Provinsi Bali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Terima kasih atas kehadirannya di dalam kegiatan Champion Cerita Hasil Monef Pemimpin Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang sudah pernah mengikuti Champion sebelumnya, namun bagi yang baru pertama kali join, kami akan menjelaskan kembali. Kegiatan Champion ini adalah kegiatan sharing session, di mana diharapkan di sini kita bisa melakukan sharing knowledge dan experience gitu ya, dari Satker Kementerian Lembaga yang memperoleh kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal di dalam tahun 2023. Champion kali ini merupakan champion ketiga, Bapak dan Ibu, dan akan mengambil tema mengenai optimalisasi pengelolaan uang persediaan dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Di champion pertama, kita sudah belajar mengenai IKPA capaian output, dan di champion kedua, kita sudah belajar mengenai IKPA belanja kontraktual, yang Bapak dan Ibu masih bisa akses kembali rekaman tayangannya melalui linktree/champion.dcpb.bali. Untuk pagi hari ini kami menghadirkan narasumber yang spesial Bapak dan Ibu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum kita berkenalan, izinkan saya untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan sebait pantun. Hari Minggu nonton pawai Pesta Kesenian Bali. Membawa serta sanak saudara, pemain akordion. Salam jumpa semeton mitra kerja Kanwil DJPB Bali. Belajar bersama dalam Champion. Oke. Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera menghadirkan narasumber atau yang akan berbagi, akan sharing pada hari ini mengenai optimalisasi penggunaan uang persediaan dan kartu kredit pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu dari Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar. Wah, ini nama satkernya panjang sekali, nggih. BPSPL singkatannya, BPSPL dan Pasar. Dan sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini kuasa pengguna anggaran dari BPSPL dan Pasar, Bapak Permana Yudiarso. Selamat pagi, Pak Permana. Iya, selamat pagi Mbak Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permana telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami tim champion dari Kanwil DJPB Provinsi Bali. Pak Permana, salam kenal juga, karena baru kali ini saya juga berjumpa atau berkenalan dengan Bapak, Pak. Pak, ini mohon karena kita akan menceritakan mengenai penggunaan pengelolaan uang persediaan dan penggunaan KKP di Satker Bapak, barangkali kami bisa dibantu penjelasan mengenai tugas dan fungsinya Pak, BPSPL dan Pasar ini apa? Karena kan pesertanya dari beragam kementerian nih Pak, dari beragam Satker. Mohon barangkali bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Natalia, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami izin sharing pada pagi hari ini. Kami sebagai Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2009, kami ditugaskan untuk melakukan pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja kami, mulai dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pada prinsipnya kami melaksanakan apa yang menjadi mandat Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian dirubah menjadi Nomor 45 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 1 Tahun 2014, kemudian melaksanakan Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014, serta yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Sektor Kelautan dan Perikanan. Itu singkatnya, Mbak Natalia. Siap, terima kasih. Pak, izin saya boleh panggil dengan Pak Permana atau Pak Yudi, Pak? Ini baik. Silakan Pak Yudi bisa. Pak Yudi, baik. Pak Yudi, ini kalau nggak salah wilayah kerjanya kan bukan hanya di Provinsi Bali ya, tapi mencakup Provinsi Jawa Timur, NTB dan NTT, betul Bapak? Betul, jadi ada 4 provinsi dan 62 kabupaten kota pesisir yang ada di wilayah kerja.
Oke, wilayah kerjanya ternyata cukup luas ya Bapak ya. Pak Permana, kalau saya melihat kembali ke Dipa Satker Bapak ya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar ini, total pagunya cukup besar ya Pak di tahun 2023, ada sekitar 13,5 miliar. Dengan kalau kita lihat sekitar 44% alokasinya itu merupakan alokasi untuk belanja barang. Kalau belanja modalnya memang tidak terlalu besar nih Pak Nggih, sekitar 2% dan sisanya belanja pegawai. Nah, sekarang mohon diberikan gambaran Pak dari Pagu Dipa tersebut. Tadi kan belanja barangnya sekitar 5,91 miliar rupiah nih Pak Nggih, atau 44%. Itu berapa nominal pagu yang kira-kira akan dilakukan dengan mekanisme uang persediaan di tahun 2023 ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Natali. Jadi secara garis besar, uang persediaan kita itu menggunakan dua mekanisme, yaitu dengan UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah. Dalam satu tahun itu totalnya 5,950 miliar untuk UP tadi. Nah, itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, untuk penggunaan UP tunai, total itu senilai 3 miliar 570 juta. Kemudian yang kedua, pagu yang dapat dibayarkan dengan UP kartu kredit pemerintah itu menggunakan sejumlah 2 miliar 380 juta rupiah. Nah, per hari ini seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Yudi. Ini berarti kalau untuk kontraktualnya tidak dari belanja barang ya Pak ya. Dari belanja barang belum ada rencana untuk yang kontraktualnya ya Pak ya. Memang lebih ke UP yang tunai dan juga UP KKP tadi ya, kalau saya melihat penjelasan dari Bapak tadi ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi kita ada beberapa strategi Bu. Kalau selain UP tunai ada juga menggunakan LS, sehingga kita prioritaskan penggunaan selain UP ya dengan LS itu untuk kegiatan-kegiatan yang kita bisa kontrakkan atau mungkin dibayarkan dengan metode tadi. Baik, Bapak, ini kembali ke kinerja UP gitu ya, Bapak dan Ibu, kenapa Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar itu kami undang pada pagi hari ini menjadi wakil champion gitu ya. Ada beberapa Satker menjadi champion dan wakilnya dari Satker ini gitu ya. Karena Satker ini memperoleh kinerja pengelolaan UP yang optimal gitu ya, nilainya 100 Bapak dan Ibu sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dari awal tahun, dan kemudian kinerja pengelolaan UP-nya itu sudah mencapai 46% dari UP disetahunkan gitu Bapak dan Ibu, termasuk yang tertinggi gitu ya dari penggunaan uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah gitu. Jadi menjadi salah satu poin penilaian kinerja tersendiri buat Satker ini, karena pagi ini kita kan membahas bukan hanya pengelolaan mengenai UP ya, IKPA ya, IKPA-nya kan pengelolaan UP dan TUP ya, tapi juga dari pemanfaatan kartu kredit pemerintah. Nah, Satker ini kinerjanya sangat bagus. Begitu nggak Pak? Kenapa Pak Yudi kami undang? Nah, Pak, kalau kami lihat dari nominal UP yang dikelola itu kan ada 120 juta setiap bulan gitu nggak? Dengan nilai yang optimal gitu. Terus kemudian tidak ada keterlambatan pertanggungjawaban UP gitu ya. Tidak ada keterlambatan GU dari bendahara ke KPPN, tepat waktu semua. Kami salut gitu ya kepada bendaharanya. Kemudian nilai komponen GU disebulankan juga optimal. Lalu kami melihat bahwa di sini tidak ada komponen pengajuan TUP. Nah, ini kan tahun ini ada reformulasi IKPA nggih, Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 dan sebelumnya, IKPA dinilai hanya dari ketepatan waktu pertanggungjawaban UP atau GU-nya. Nah, di tahun 2022 dan 2023 mulai ada komponen lain nggih, Pak. Ada GU disebulankan, ada TUP gitu. Nah, bagaimana cara Bapak di internal Satker untuk bisa cepat memahami dan mengimplementasi regulasi yang baru tadi, Pak. Dari yang tadinya cuma satu hal yang dinilai, terus menjadi ada GU disebulankan, ada ketepatan GU, ada TUP gitu. Bagaimana caranya supaya Bapak di internal ini bisa lebih memahami itu dan tentunya mengimplementasikan gitu, Pak. Monggo, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu semua, Bu Natalia, kita di awal tahun sudah mengantisipasi untuk membuat istilahnya SOP internal lah, strategi bagaimana agar tidak ada keterlambatan, terus kemudian bisa optimal mencapai target IKPA, karena ada beberapa komponen IKPA yang ternyata itu dihitung. Salah satunya tadi keterlambatan optimalisasi pemanfaatan GU dan soal UP dan seterusnya.
Nah, terus terang kami tidak hanya melakukan pembayaran cash, penggunaan UPay tunai atau menggunakan juga kartu kredit atau juga dengan metode transfer. Jadi kami siasatin, tidak semuanya kami lakukan menggunakan UPay cash, tapi juga kami pembayarannya juga melakukan transfer rekening gitu nih, pada kegiatan keperluan sehari-hari perkantoran, sehingga strategi-strategi taktis di lapangan kami tetap lakukan. Ketika pembayaran kita bisa lakukan dengan UPay tunai ya kita lakukan, tetapi kami upayakan itu pembayarannya cashless. Jadi sejalan dengan kebijakan pemerintah ya untuk melakukan pembayaran dengan cara cashless. Nah, kami prioritasnya itu dulu. Ketika memang tidak bisa dilakukan pembayaran dengan cashless, maka kami lakukan transfer kepada kegiatan-kegiatan, misalkan pembelanjaan untuk kegiatan sehari-hari perkantoran. Dan nyatanya kami insya Allah ya ke depan kalau bisa kita lakukan cashless seperti belanja perjalanan dinas, belanja barang atau kegiatan di internal, kami upayakan cashless semua. Kami upayakan itu sehingga lebih terdata dan revolvingnya lebih cepat lagi, dan ditargetkan 1 bulan itu bisa 2 kali gitu. Jadi ketika 50% tercapai UP-nya, kami upayakan BGU. Itu mungkin strategi-strategi percepatan yang dilakukan. Dan itu ada payungnya Bu. Jadi SOP internal kami untuk memitigasi risiko-risiko tadi. Oke, jadi tadi kalau boleh saya highlight ya Pak, dari awal tahun Bapak sudah memahami regulasinya terlebih dahulu, gitu ya, indikator IKPA-nya apa saja, lalu dengan kondisi itu ya, kondisi layanan yang dilaksanakan gitu ya, Bapak di internal juga mempunyai SOP dan mengoptimalkan semua mekanisme pembayaran yang tersedia gitu ya Pak, termasuk untuk yang uang persediaan pun diupayakan kalau bisa menggunakan yang cashless gitu ya, untuk mendukung kebijakan pemerintah ya. Sepakat Pak ya, Gerakan Nasional Non Tunai ya, GNN. Baik, kalau misalkan Bapak menggunakan kartu kredit pemerintah, gitu ya, kartu kredit pemerintah ini kan bisa dipakai untuk macam-macam ya Pak. Ada untuk yang operasional perkantoran, ada yang untuk perjalanan dinas. Nah biasanya kalau di Satker Bapak di Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir Denpasar ini, penggunaan KKP tersebut biasanya dipakai untuk apa Pak? Mayoritas Pak, belanja apa gitu ya Pak ya? Iya, makasih Bu. Jadi karena pengelolaan kartu kredit ini menjadi isu penting, kami tetapkan hanya 2 fungsi atau 2 pemanfaatan kartu kredit pemerintah, yaitu yang pertama untuk kegiatan operasional perkantoran, kemudian yang kedua untuk perjalanan dinas. Nah, ini yang kami rasa paling cepat, paling mungkin dan paling reliable ya, karena semua terbuka, transparansinya dan seterusnya kita bisa kelola. Nah, untuk untuk KKP untuk kegiatan operasional ini kita gunakan untuk pembayaran rutin. Jadi misalkan tagihan-tagihan listrik, telepon atau internet, kemudian air PDAM, lalu juga untuk keperluan belanja sehari-hari perkantoran dan kegiatan rutin yang sifatnya atau mungkin belanja modal ya yang kita perlu untuk itu. Nah, kemudian yang kedua untuk perjalanan dinas, karena kita mendukung gerakan penggunaan non tunai, maka perjalanan dinas pegawai keseluruhannya itu kami sudah tetapkan untuk menggunakan kartu kredit pemerintah. Dan ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun ini, seperti contohnya pembelian tiket pesawat atau kapal penyeberangan, kemudian kereta api dan seterusnya sampai penginapan. Kalau bisa ini kita wajibkan, jadi tidak ada lagi kita berikan cash sehingga pegawai juga lebih ini. Nah, ini hingga saat ini saja Bu, kartu kredit pemerintah ini sudah kita gunakan sampai bulan Mei ya Bu ya, itu lebih dari 500 juta dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik di kantor kami. Oke, terima kasih Pak. Iya betul, ini memang penggunaannya sudah lebih dari 500 juta ya, makanya kalau kita
persentase dari UP di setahunnya kan sebulannya tadi 120 juta ya Pak, dikalikan setahun itu udah hampir 50%-nya gitu ya. Jadi kami sangat salut nih dari teman-teman dari BPSPL dan Pasar sudah masif gitu ya menggunakan kartu kredit pemerintah gitu ya Pak ya. Nah, Bapak pada saat penggunaan kartu kredit pemerintah tadi Bapak sempat menyebutkan ini ya reliable juga ya Pak ya. Kalau boleh di-highlight keuntungan apa lagi Pak yang dirasakan dari penggunaan kartu kredit pemerintah Pak? Nah, ini yang menjadi salah satu benefitnya ya dari KKP. Kami sangat dimudahkan lah dalam setiap transaksi belanja barang atau mungkin menggunakan marketplace yang ada. Sekarang kan semua sudah berbasis internet, marketplace, tiket segala macam kita bisa lakukan pembelian di sana, termasuk dengan belanja barang ya, ada Tokopedia dan seterusnya. Dan ini penggunaan KKP ini juga mengurangi beban kas tunai bendahara gitu, sehingga UP yang 60-40% ini 40% ini kita optimalkan dulu Bu. Jadi kalau misalkan prioritas 40% sudah tercapai, benefit lain gitu ya kita menggunakan UP tunai gitu Bu. Nah keuntungannya itu Bu, jadi semua sekarang sudah berbasis online atau marketplace yang tersedia di pasar ya untuk pembelian tiket dan segala macam itu kami dimudahkan. Termasuk untuk digital payment yang dari Kemenkeu ini kami juga dimudahkan karena toko-toko ya istilahnya yang memiliki ini kita juga semakin gampang Bu untuk melaksanakan pembelian yang apa yang kita butuhkan gitu. Oke. Terima kasih Pak atas testimoninya. Ini berarti memudahkan Satker Bapak gitu ya di dalam melakukan pengadaan barang dan jasa baik untuk kebutuhan operasional maupun juga untuk mendukung perjalanan dinas. Tapi di balik keuntungan atau benefit gitu ya, pasti kan ada kesulitan nih Pak gitu ya. Kalau pas dulu pertama kali mendaftar atau mengurus aplikasi untuk pendaftaran kartu kredit pemerintah gitu, ada kendala nggak Pak? Baik pas pengurusan ke bank maupun ke KPPN dan lain sebagainya itu ada kendala nggak Pak? Ya, alhamdulillah kita dibantu ya oleh KPPN dan bank persepsi yang kami gunakan, Bank BRI, sehingga tidak ada kendala Bu. Alhamdulillah cepat Bu. Prosesnya nggak sampai 1 minggu Pak atau kira-kira 1? Ya sampai aktivasi mungkin segitu ya, tapi kita cepat dapat. Alhamdulillah. Oke. Syukurlah Pak. Berarti komunikasi juga bagus ya dengan bank persepsinya, terus dibantu KPPN juga jadi prosesnya cepat gitu ya Pak ya. Baik ya, betul. Mohon terus untuk dikontrol ya Pak. Tapi kalau kendala di dalam menggunakan ada nggak Pak? Misalkan pada saat Bapak mau belanja di marketplace atau mungkin mau tadi ya membayar perjalanan dinas untuk tiket dan lain sebagainya, adakah kendala penggunaan kartu kredit pemerintah? Atau mungkin dari sisi pegawai ada yang enggan gitu atau bagaimana gitu, ada nggak Pak? Monggo Pak. Iya. Kalau di marketplace ya alhamdulillah semua bisa diakomodir ya dari pajak dan seterusnya. Dan jadi kendala kadang toko offline. Jadi kalau kita belanja barang ke toko, kemudian ada EDC, itu biasanya ada beberapa charge yang kita kena gitu Bu, ada beban tertentu sehingga kita biasanya komunikasi ya dengan pemilik toko dengan menggunakan kartu kredit ini karena mungkin baru toko tersebut sehingga skemanya belum paham di pajak dan seterusnya. Jadi kita harus komunikasi pada beberapa toko yang mengenakan biaya charge. Biasanya ada 3% atau 2% kan variasi Bu ya. Tapi ada yang tidak ada biaya charge. Nah itu kita optimalkan yang tidak ada biaya charge-nya. Kalau misalkan tokonya nggak ada di situ, kita cari toko lain. Jadi mungkin ya ini hanya strategi di lapangan Bu. Kalau tidak ketemu ya cari yang lain. Karena barang yang dibeli kan banyak. Sebenarnya tidak bisa cukup saja gitu. Mungkin itu Bu teknis di lapangan. Betul, ini Bapak dari sisi Satker juga diuntungkan dengan posisinya di Denpasar barangkali ya Pak ya, penyediaannya cukup banyak beragam gitu. Tapi tadi Bapak sempat menyebutkan satu kendala bahwa kalau kadang kita menggunakan EDC, ada toko yang belum memahami mengenai kartu kredit pemerintah gitu ya. Jadi dia mengenakan cas mungkin dianggap sama dengan kartu kredit individu gitu ya Pak ya, atau perorangan gitu. Bapak ada masukan nggak Pak? Barangkali bagaimana caranya gitu, atau pihak-pihak mana yang Bapak harapkan bisa membantu supaya implementasi KKP tadi, kalau Bapak mau pengadaan barang dan jasa bisa lebih mudah gitu Pak? Ya pertama mungkin sosialisasi ke toko-toko atau toko-toko offline terutama ya. Kalau marketplace atau yang toko online sudah paham, tetapi yang
toko yang banyak, karena kami wilayah kerjanya sampai NTT, NTB, kadang ada kegiatan yang di kabupaten yang tidak memiliki fasilitas semua, kami harus menjelaskan lagi. Karena kartu kredit ini sekarang itu semakin fleksibel ya, maksudnya toko kecil pun ada mesin EDC, hanya saja mungkin karena baru KKP ini, sehingga perlu kita jelaskan lagi ke pemilik toko itu. Nah, itu mungkin upaya sosialisasi serentak, masif, seluruh KPPN di seluruh Indonesia untuk seluruh toko-toko atau retailer yang offline ya, bukan online. Tuh. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi, ya ada benefit dengan kami terus terang tidak dipotong pajak untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, tetapi toko kan biaya charge-nya kan akan membebani dari harga. Nah, itu mungkin ada benefit lain yang harus ada inovasi nih dari Kemenq atau insentif apa mungkin berupa, ya saya kurang paham, tapi ada insentif yang mungkin bisa diberikan kepada toko-toko yang, karena ini bank nih biasanya yang menggunakan charge itu. Nah, bank ini yang didekati oleh KPPN supaya tidak ada charge lagi ketika menggunakan mesin EDC dia. Saya rasa mungkin pendekatannya ke banknya, bukan ke tokonya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak, itu masukan untuk kami ya. Ini sangat-sangat berharga nggak masukan dari Bapak sebagai pengguna kartu kredit pemerintah tadi ya untuk mengelola UP-nya gitu ya. Nah, Bapak ini kan berarti ada 2 jenis kartu kredit nih untuk bisa digunakan untuk belanja operasional sama untuk perjalanan dinas. Kalau pemegang kartu kredit pemerintah Pak, di satkernya Bapak itu yang memegang ada berapa orang Pak? Atau siapa aja gitu Pak? Iya, ada hanya 2 orang Bu. Jadi yang satu adalah bendahara pengeluaran kami. Kemudian yang kedua ada penanggung jawab untuk operasional, untuk belanja barang-barang operasional. Jadi 2 orang saja Bu. Kami hanya memiliki 2 untuk katakanlah kami punya 5 kantor yang tersebar dari Jawa Timur sampai NTT. Jadi terpusat semua. Kalau misalkan dimungkinkan gitu Pak, itu ada keinginan pengen nambah jumlah pemegang kartu kredit atau biarin 2 aja gitu Pak? Kalau menurut Bapak bagaimana? Misalkan dimungkinkan. Ya sekarang masih manageable dengan 2 itu. Karena semakin banyak akan semakin kontrolnya akan susah, karena kami juga harus menyiapkan sistem dan memitigasi resikonya kan. Tapi dengan 2 ini ya alhamdulillah, komunikasi yang penting Bu ya. Komunikasi ya, walaupun resikonya pemegangnya akan selalu online, HP-nya harus aktif, jam 11 malam ditelepon untuk beli tiket dan seterusnya, dan itu ya resiko ya. Tapi kami harus saat ini ya dengan ketentuan yang ada ya kita tegakkan dulu, kami evaluasi, sekiranya membutuhkan tambahan ya kami akan coba pertimbangkan Bu. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Lalu kalau untuk kontrol di internal Pak, Bapak sebagai kuasa pengguna anggaran itu siapa yang diberikan otorisasi gitu Pak untuk setiap kali kita mau membeli sesuatu atau mau memesan sesuatu menggunakan kartu kredit pemerintah. Itu kalau boleh diceritakan secara ringkas, tadi kan disebutkan ada SOP ya Pak. Itu prosesnya seperti apa? Dari mana permintaannya, terus siapa yang mengotorisasi, kemudian yang action kan tadi yang pemegang kartu kreditnya gitu ya Pak ya. Monggo Pak, silakan Pak. Iya, jadi secara prinsip pemegang kartu kredit hanya 2 orang, jadi otorisasi hanya dilakukan oleh orang tersebut. PIN, terus kemudian kode-kode tertentu hanya yang dimiliki atau dipegang oleh orang tadi. Petugas lain, misalkan pemohon hingga PPK juga nggak tahu gitu. Jadi kita perkuat hanya pemegang 2 orang tadi yang mengetahui. Dan ini kita evaluasi juga. Jadi ada istilahnya mungkin seperti rekonsiliasi lah Bu ya. Setiap bulan apa yang digunakan dan seterusnya itu tercatat, ini bayar apa dan seterusnya, dan kita jagalah komitmen 2 pemegang ini, integritasnya dan seterusnya, jangan sampai ada penyalahgunaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belanja barang untuk yang mekanisme langsung, biasanya pemegang kartu kredit itu ikut Bu. Jadi misalkan petugas yang ditugaskan untuk membeli barang itu bukan pemegang kartu kredit. Nah, sehingga pemegang kartu kredit itu akan ikut mengecek langsung dan menggesek langsung istilahnya begitu pada mesin EDC atau toko yang akan kita beli, sehingga terkontrol Bu. Jadi tidak bisa kita pindah tangankan pemegang itu kepada tugas pelaksana di lapangan. Mungkin itu. Jadi orang itu tidak akan, ya katakanlah begini, dia bertanggung jawab terhadap kartu, tidak boleh hilang, tidak boleh berpindah tangan, apalagi disalahgunakan. Dan
kita evaluasi terus setiap bulan begitu Bu, dengan pelaporan dan cetakan penggunaannya dan seterusnya. Siap Pak. Kalau misalkan pemegang kartunya sedang ini Pak Yudi, dia sedang cuti ada tugas luar, itu kira-kira bagaimana Pak cara mitigasinya Pak? Oke, jadi ada mekanisme apa istilahnya kuasa ya Bu ya. Dan kartu itu juga harus sepengetahuan pemegang Bu. Jadi walaupun apa namanya bisa dikuasakan, tetapi kami juga tidak bisa dengan otomatis menggunakan itu. Biasanya kami change Bu. Jadi pemegang kartu yang kan ada 2 kartu ya, satu sakit, satu yang membackup. Seperti itu Bu. Walaupun nanti kami ada catatan bahwa ini tidak digunakan untuk perjalanan dinas, tapi untuk membeli belanja operasional dan seterusnya. Jadi ada catatan Bu. Ada apa namanya kita atur lah Bu. Jadi jangan sampai kegiatan rutin tidak berjalan hanya karena yang bersangkutan sakit atau mungkin berhalangan menggunakan kartu. Demikian Bu. Jadi kita backup lah, ada backup sistemnya. Siap, terima kasih Pak. Ini berarti pengendalian di internalnya sudah berlapis nggih. Tadi bukan hanya dari sisi pegawainya, juga harus dipilih orang yang berintegritas, yang pegang gitu ya, yang memang punya kewenangan. Tadi ya bendahara misalkan atau PIC kegiatan atau PPK misalkan. Terus kemudian Bapak juga membuat kontrol sistem, ada surat kuasa juga kalau misalkan ada yang cuti atau tugas luar. Jadi memang tidak dibiarkan begitu saja nggih kartu kreditnya, tapi benar-benar diawasi dan pemegangnya itu harus jelas siapa gitu nggih, siapa yang tanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak. Lalu Bapak ini kalau misalkan Bapak ingin memberi masukan, tadi masukan mengenai bagaimana caranya supaya para penyedia yang offline itu mereka lebih paham mengenai kartu kredit pemerintah. Kalau dari sisi regulasi dari Kementerian Keuangan, ada lagi nggak Pak masukan Bapak dari pengaturan implementasi kartu kredit pemerintah ini Pak? Monggo Pak. Ya, makasih. Jadi QRIS itu membantu Bu. QRIS apa namanya? Pakai barcode itu ya. Dengan KKP sekarang sudah istilahnya bisa lah kita gunakan menggunakan QRIS. Nah, ini membantu sekali. Tinggal semua toko yang istilahnya apa ya, yang menyediakan QRIS tadi, yang menyediakan jasa itu dilengkapi dengan QRIS. Nah, ini yang kewajiban kita supaya literasi keuangan digital ini itu bisa sampai ke desa-desa, sampai ke katakan sampai ke pelosok negeri gitu Bu. Karena QRIS ini cukup mudah. Kalaupun kita tidak bisa ya, mungkin kita harus kerjasama dengan Bank Persepsi untuk menerbitkan ya toko-toko yang kita petakan itu menyediakan layanan jasa yang akan kita beli gitu ya. Nah, itu Kemenkeu bisa memetakan mana toko yang sering karena frekuensinya tinggi ya, sudah memiliki fasilitas ini belum, ETC ADC ada apa tidak, kemudian QRIS ada apa tidak, dan seterusnya. Nah, bagi toko atau penyedia layanan yang belum menyediakan opsi ETC, QRIS, atau mungkin fasilitas tertentu, ya kita siapkan itu. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau kita petakan segera, katakanlah frekuensi pembelanjaan di mana saja, kegiatan ada di desa dan seterusnya, atau warung-warung tertentu, kemudian fasilitas itu siapkan. Nah, mungkin itu saran kami Bu, biar bisa lebih masif, lebih cepat. Lalu kemudian kita sharing ini aja ya Bu. Jadi antar satker mungkin ada protokol atau SOP atau mitigasi risiko tertentu, itu template-nya katakanlah kita bisa share. Oh seperti ini gitu ya. Kalau memitigasi ini ada SOP seperti ini. Dan saya rasa dengan adanya champion ini antar satker bisa bertukar informasi, ya syukur-syukur bertukar pengalaman sehingga SOP yang tadi nggak kuat kita perkuat. Misalkan ada temuan inspektorat atau BPK, ya kita perbaikin lagi sehingga penggunaannya kita bisa lebih masif. Dan kita juga sudah disarankan untuk kalau bisa semua cashless Pak, karena semua terdata, tercatat, kita di forensik sama mereka, di audit secara forensik digital, semuanya bisa kita lakukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini masukan yang berharga kembali gitu nggih. Ini termasuk tadi Bapak
menggarisbawahi pentingnya champion ini. Di sini kita bukan hanya ini ya Pak ya, belajar dari Pak Yudi, namun Pak Yudi juga membuka ruang gitu ya untuk belajar juga dari satker lain gitu ya, karena di masing-masing sudah buat SOP barangkali untuk cara pengamanan kartu kredit, cara penggunaan segala macam. Namun bisa jadi memang kita mendapatkan feedback atau masukan dari pihak lain gitu ya. Nanti kita akan buka ruang tersebut gitu ya Pak ya, untuk saling memberikan masukan atau pertanyaan. Nah, tadi saya lihat sementara kan kinerjanya Satker Bapak belum menggunakan tambahan uang persediaan nih Pak, sampai dengan sekarang. Kira-kira rencananya ada menggunakan tambahan uang persediaan nggak Pak? TUP? Ya, sampai sekarang masih belum ada, tapi kita antisipasi Bu, karena mungkin ada perubahan kebijakan dan seterusnya, kita harus lakukan itu, maka kami akan lakukan Bu. Kami melihat kondisi Bu ya, sementara masih menggunakan normal Bu. Yeah. Baik Bapak, terima kasih. Baik, tadi karena Bapak sudah sudah membuka ruang juga gitu untuk bisa saling memberikan masukan gitu ya. Nanti mungkin sebelum kita menutup dengan closing remark, saya sekarang akan berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu dari Satker yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Silahkan jika ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tidak harus pertanyaan nggih Pak Yudi nggih, bisa juga masukan gitu ya. Atau mau sharing penggunaan kartu kredit di internalnya. Nggih, ini saya lihat sudah ada yang raise hand. Bapak Mastika Putra, monggo silahkan Pak Mastika, mau ini buka mikrofon atau tayangkan video, silahkan Pak. Mohon maaf dulu tidak bisa menayangkan video karena lagi di luar kota. Kebetulan perkenalkan nama saya Mastika Putra dari Satker Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Kebetulan kita baru hanya menggunakan kartu kredit yang non domestik, belum menggunakan kartu kredit domestik, dengan hanya menggunakan transaksi pada UP saja, belum menggunakan transaksi perjalanan dinas. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mekanismenya menggunakan kartu kredit pemerintah perjalanan dinas? Apakah bendahara yang melakukan transaksi, misalnya kayak belanja hotelnya, bayar hotelnya, apakah pihak yang melakukan perjalanan dinas yang membawa kartu kreditnya? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mastika Putra. Izin ini Pak Yudi, Pak Mastika lebih menanyakan implementasi gitu ya, bagaimana kalau di satkernya Bapak kalau menggunakan kartu kredit pemerintah untuk perjalanan dinas. Nah ini monggo silahkan Pak Yudi mau langsung menjawab atau bendaharanya mau menjawab, monggo silahkan Pak. Oke, jadi sederhana sebenarnya Bu ya, mungkin ini pengalaman kami di internal, jadi ada WA atau komunikasi kami menggunakan HP ya, karena semua itu Traveloka, perjalanan dinas kan biasanya tiket pesawat Traveloka, tiket.com. Itu semua kita fasilitasi dengan HP yang ada. Nanti pelaku perjalanan dinas, itu pelakunya Bu ya, atau koordinator yang ditunjuk oleh kegiatan itu mengkomunikasikan dengan bendahara pengeluaran pemegang kartu kredit pemerintah untuk perjalanan dinas. Jadi ada tadi kan ada dua Bu kartu kredit, satu untuk operasional, satu perjalanan dinas. Nah kebetulan pemegang kartu kredit untuk perjalanan dinas ini adalah bendahara pengeluaran kami, sehingga komunikasi rencana perjalanan dinas, tiket pesawat misalkan Denpasar Jakarta menggunakan pesawat Lion Air, contohnya Bu Citylink, tanggal sekian, RP sekian, flight nomor sekian segala macam, itu dikomunikasikan langsung ke bendahara. Kemudian bendahara sebagai petugas yang ditunjuk untuk pemegang KKP perjalanan dinas mengeksekusi langsung Bu, memesan langsung dengan otorisasi atau PIN atau dan segala macam yang mereka miliki. Setelah itu terbit tiketnya, kemudian salinan billingnya ya kalau nggak salah itu disimpan oleh, atau vouchernya dibagi ke pelaku, kemudian billingnya disimpan oleh bendahara pengeluaran Bu. Sederhananya begitu Bu. Jadi bendahara akan merekap perjalanan dinas yang diusulkan, kemudian yang sudah dieksekusi, mana yang batal atau yang refund dan seterusnya, sehingga otomatis rekap perjalanan dinas itu akan terdata Bu, dengan sistem kita. Dan kita juga otomatis tidak hanya penggunaan untuk perjalanan dinas, tapi datanya kita peroleh Bu. Si A mau kemana dan seterusnya, kapan atau batal dan seterusnya. Jadi sederhana sekali Bu, tinggal manajemen komunikasi, terus kemudian database kita bikin Google Sheet untuk mereport dan menginput semua data. Iya, siap. Berarti tidak diperlukan lagi pembayaran uang muka untuk beli tiket dan juga untuk bayar penginapan, begitu ya Mbak ya? Semua sudah dibayar sama bendahara. Jadi pelaku itu pelaku perjalanan dinas ya maksud saya ya, itu dimudahkan Bu. Jadi kalau dulu kita mau ke Jakarta katakanlah Bu ya,
kita dibekali uang hotel, uang tiket atau uang harian di muka atau di belakang. Nah sekarang nggak Bu, tinggal pesan hotelnya, taksi, apa pesawatnya, nanti bendahara menyampaikan tiketnya, apa namanya vouchernya Bu ya. Jadi kita tinggal datang dari kantor ke bandara, terus kemudian naik pesawat, turun dijemput taksi, terus kemudian melakukan kegiatan, balik lagi dan seterusnya sudah semuanya sudah terfasilitasi lah Bu. Jadi teman-teman nggak bingung cari utangan lagi Bu, intinya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, ini sepertinya banyak pertanyaan Pak. Ini kegiatan pada pagi hari ini cukup menarik ya untuk para peserta. Ini saya berikan kesempatan kedua untuk yang sudah raise hand, Ibu Yunita dari Satker 426211. Mohon izin Bu, saya tidak hafal nama satkernya. Silahkan Ibu Yunita. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Natalia dan Pak Yudi. Senang sekali ya dengar penjelasan Pak Yudi, dan itu bisa jadi semangat untuk kami juga yang untuk penggunaan KKP. Nah, Pak Yudi, tadi Pak Yudi kan menyebutkan KKP itu banyak juga digunakan untuk perjanjian pegawai. Nah, pernah nggak Pak Yudi kalau pegawai yang sudah pesan tiket batal melakukan perjalanan dinas? Nah, bagaimana mekanisme atau pertanggungjawabannya jika ada pegawai yang batal melakukan perjalanan dinas sedangkan sudah booking tiket, booking hotel, dan jika ada yang refund? Itu yang belum kita pahami Pak Yudi. Mungkin bisa sharing untuk kami terima kasih biar untuk lebih giat dalam penggunaan KKP. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Yunita, Bu Natalia yang kami hormati. Jadi kan ada mekanismenya Bu ya pembatalan itu. Kalau nggak salah di PMK itu diatur. Nomornya saya kurang hafal Bu, tapi ada PMK-nya 113 Pak. Ya, PMK Perjalanan Dinas 2012 salah. Jadi intinya ada dasarnya Bu pembatalan itu. Biasanya kebetulan saya sering juga seperti itu Bu. Tiba-tiba misalkan ada undangan atau disposisi lain sehingga kami harus membatalkan satu perjalanan. Nah itu tinggal bendahara pemegang kartu kredit pemerintah untuk perjalanan dinas itu yang mengkomunikasikan dengan Traveloka atau tiket.com. Karena ada menu itu Bu sekarang di Traveloka atau tiket.com, di refund atau seterusnya. Asal jangan ini Bu ya, maksudnya jangan di-check-in-kan dulu. Jadi kita check-in itu ketika sudah waktunya baru kita check-in. Nah, ketika ada pembatalan, kita ngitungin mekanisme itu. Contohnya ya ada surat undangan atau perintah untuk pembatalan tadi. Kemudian nanti secara administrasi tim kami menyiapkan untuk bendahara sehingga bisa dilakukan proses pemesanan tiket yang lain. Baik itu pembatalan atau mungkin rescheduling atau kemudian refund Bu. Jadi opsinya biasanya seperti itu Bu. Jadi semua alhamdulillah Bu kita bisa lakukan. Nanti kalau Ibu berkenan kami siap Bu membantu Bu Yunita. Syukur-syukur kita bisa sharing sama-sama nih Bu gimana kalau antisipasi dan seterusnya gitu Bu. Makasih Bu. Siap Pak Yudi, semoga bisa main nanti ke kantornya Pak Yudi sharing. Kalau di JP1 gimana Pak Yudi? Sudah mulai? Iya, di JP1 sudah Bu, dua tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun ini, 3 tahun. Ini tahun ketiga kami Bu. Jadi awalnya memang tidak banyak toko yang paham Bu. Akhirnya tim saya ya door to door Bu, ketok-ketok pintu itu. Jemput bola intinya, karena kalau kami yang penting yang perlukan kami Bu. Jadi cashless itu di Kementerian Kelautan Perikanan sudah 3 tahun ini kami lakukan sehingga itu lebih bagus. Nah, kendalanya biasanya bank persepsinya tidak sama. Jadi misalkan toko ini, kami tidak punya rekening, kebetulan kami BRI Bu ya, tidak punya rekening itu gitu. Sehingga ya mau nggak mau dia harus membuka itu atau mengacu kepada ketentuan baru ya ada ketentuan lagi yang jelas kita mohon mereka mengacu kepada aturan yang ada di DJP gitu. Tapi alhamdulillah Bu sudah berjalan dan ya katakanlah beli aqua pun kami akhirnya pakai itu Bu.
aku air mineral Bu ya, maaf. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudi. Semoga bisa nanti studi ke kantornya Pak Yudi nanti belajar KKP dan di JP1-nya. Sehat dan sukses selalu Pak Yudi. Terima kasih. Makasih Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Yunita, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, waktu untuk kegiatan champion ini memang tidak banyak. Karena kita memang fokuskan ya Bapak dan Ibu untuk sharing dari sisi peserta. Dan kami akan berikan satu kesempatan untuk yang sudah raise hand. Untuk yang di dalam kolom chat gitu, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan kita bahas bersama setelah sesinya Pak Yudi. Akan ada sedikit pemaparan materi dari kami untuk refreshment buat Bapak dan Ibu. Dan nanti akan di-highlight untuk jawaban-jawaban tadi yang pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir buat Pak Yudi. Ini izin dari Imigrasi Ngurah Rai, kantor Imigrasi Ngurah Rai. Silahkan Pak, siapa Nji? Monggo silahkan perkenalan Pak. Selamat pagi Bu, Pak Yudi. Saya Arya dari Imigrasi Ngurah Rai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik ini penggunaan KKP untuk perjalanan dinas. Untuk saat ini kan KKP hanya mengakomodir untuk sumber dana dari rupiah murni. Nah, sayangnya di Satker kami semua perjalanan dinas sumber dananya dari PNBP. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa digunakan. Cuman sini saya masih penasaran untuk mekanisme pembayaran uang hariannya bagaimana jika menggunakan KKP. Apa tadi udah ada dibahas atau saya yang belum nangkep tadi itu? Ya mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silahkan Pak Yudi, silahkan kalau di tempatnya Bapak bagaimana? Iya, nah ini kami juga tahun lalu itu kami juga ada PNBP Bu ya sampai tahun ini. Untuk PNBP kan kita nggak bisa Bu ya menggunakan KKP. Nah itu jadi kendala Bu. Akhirnya dengan CMS Banking Bu, kita kan ada fasilitas CMS Banking Bu ya. Setiap bank persepsi menerbitkan satker satu kalau nggak salah. Nah kita gunakan itu saja Bu. Jadi cashless juga, cuman channelnya beda nih Bu. Jadi cashless dengan CMS Banking, terus kemudian ke pelaku, ditransfer ke pelaku perjalanan dinas atau misalkan berdua ya, satu kita transfer nanti tinggal gitu. Tapi bagian ke pelakunya Bu. Itu kita udah lakukan Bu sejak tahun lalu karena kami juga Satker PNBP dan insya Allah ada PHLN juga nanti dalam 2 bulan ke depan. Jadi kami harus 3 nih sumbernya nih, 1 rupiah murni, kemudian nanti PNBP mungkin 2 bulan lagi tiba, kemudian ya jauh setelah itu nanti ada PHLN. Dan kami harus siasatin supaya harus membuat bagaimana mekanismenya supaya tidak terganggu baik menggunakan KKP atau CMS CMS Banking Bu ya. Alhamdulillah bagus Bu CMS Banking. Oke, terima kasih. Betul. Ini jawabannya betul ini Pak Arya. Bapak Arya sudah menggunakan CMS juga di Imigrasi Ngurah Rai? Kebetulan kami sudah menggunakan CMS dan rencana memang untuk Perjadin juga. Cuman permasalahan kami, saya masih bingung untuk perekamannya di Sakti nanti penggunaan CMS gimana. Misalnya ilustrasi saya contohkan untuk awal Perjadin kan kita pasti beli tiket, pesan hotel, nah kita bayar pakai CMS. Terus nanti uang hariannya seperti yang disampaikan Pak Yudi, kita transfer ke masing-masing pelaku. Nah, perekaman di Saktinya itu apakah dibuatkan SPBY untuk hotel lain, tiket pesawat lain, uang harian lain, atau gimana itu? Nah, mohon penjelasannya Pak Yudi. Oke. 1 surat tugas, 1 SPBY Pak, untuk pelaku perjalanan dinas di Sakti. Biasanya begitu. Nanti ada tim pengelola keuangan kami Pak yang membuat, misalkan perjalanan dinas 2 orang Pak ya, berarti 1 SPBY. Termasuk uang hariannya kami pisahkan Pak uang hariannya untuk digunakan dengan CMS, terus kemudian tiket taksi, terus yang bisa di depan itu Pak ya kita pesan KKP ya dengan KKP gitu, tapi 1 SPBY. Itu 1 SPBY semuanya, 1 surat tugas. Betul Pak. Oh, berarti nanti bukti-bukti transfer dari CMS itu dilampirkan semua dalam SPBY tersebut? Iya, kan mudah Pak ya kalau pakai KKP karena semua online. Oke. Traveloka atau tiket kan sudah langsung Pak ya. Ya itu dah rencana kami memang mau pakai CMS dari Kaveri, cuma saya bingung nanti buat
pencatatan di Saktinya bagaimana. Jadi selama ini belum saya jalankan seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang memang udah bisa pembayarannya melakukan cashless atau di transfer, ya kami menggunakan CMS selama ini. Oke, terima kasih Pak Yudi dan Ibu Natalia. Kayaknya kita harus ini Pak, ketemu nih Pak. Saring nih Pak. Kami siap bantu Pak. Iya. Nanti untuk kesempatan untuk kesempatan berikutnya ya Bapak-bapak nggih. Nanti jika aral tidak ada aral di melintang gitu ya, dan kemudian juga ada kesempatan yang lebih baik, kami akan usulkan gitu ya, upayakan mungkin kita bisa ketemu. Jadi Bapak-bapak ini kalau mau sharing langsung nanti juga bisa gitu ya. Nanti jika pimpinan juga menyetujui. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arya dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai, dan juga tadi Pak Arya sudah menjelaskan bahkan detail teknisnya ya, satu surat tugas, satu SPBW ya Pak ya. Soal mekanisme pembayaran berbagai macam rincian perjalanan dinasnya kan bisa beda-beda. Ada yang bisa menggunakan kartu kredit pemerintah, ada yang menggunakan CMS dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung diskusi sharing session dengan Pak Yudi gitu ya. Tanya jawabnya, barangkali Pak Yudi bisa memberikan closing remark atau mungkin motivasi Pak atau saran untuk satker-satker yang masih awal ini menggunakan kartu kredit pemerintah atau yang belum cukup memahami atau masih gamang atau ragu-ragu. Silakan Pak Yudi. Ya, makasih Mbak Natalia, Bapak Ibu yang kami hormati. Sederhana ya, sebenarnya pemerintah itu sekarang sudah menyediakan fasilitas yang memudahkan kita ya untuk melakukan tugas-tugas atau pengelolaan keuangan yang ada di satker kita. Nah, salah satunya ya menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, kalau kami sih berpesan kita gunakan, mari sama-sama kita perbaiki kalau ada kekurangan. Kita bisa sharing seperti champion ini. Syukur-syukur nih Bu Natalia, kalau misalkan ada coaching klinik atau mungkin lebih detail lagi Bu ya pembahasannya, itu bisa saling melengkapi Bu kekurangannya. Lalu kemudian ini Bu, kami di internal ini kan sudah melakukan upaya untuk melakukan percepatan penggunaan uang persediaan. Jadi dalam 1 bulan kami upayakan ketika sudah melebihi 50% dari target UP yang kita belanjakan, itu segera kita revolving. Jadi 1 bulan kalau bisa 2 kali. Jadi revolvingnya lebih cepat, sehingga UP-nya bisa geraknya lebih dinamis gitu Bu. Nah, syukur-syukur itu terjadi di Bapak Ibu semua, dan kalaupun misalkan nggak bisa, ya dengan mekanisme TUP gitu Bu. Karena TUP kan 1 bulan Bu ya, sehingga kita bisa lakukan percepatan dan tidak ada bias di halaman 3. Nah, ini yang kendala kami juga. Jadi kami mengejar tuh antara rencana halaman 3, rencana pengeluaran dengan realisasi. Nah, itu kita upayakan klik gitu Bu, tidak deviasinya besar lebih dari 5%. Nah, itu PR kami Bu sekarang. Makasih. Terima kasih banyak Pak Yudi, ini sudah banyak sekali ilmu dan juga pengalaman yang dibagikan kepada, bukan hanya kepada satker ya Pak, kepada saya juga di sini gitu ya, untuk implementasi teknis di lapangan. Kami harap ini juga bisa menjadi motivasi untuk satker-satker lainnya, dan kami mengucapkan kepada satker BPSPL dan Pasar, sukses selalu dan semoga tidak ada kendala di dalam pelaksanaan anggarannya, bisa lancar menggunakan uang persediaan dan juga kartu kredit pemerintahnya. Terima kasih Bapak Permana Yudiarso, gitu. Setelah ini kami akan melanjutkan dengan sesi ada sedikit refreshment materi gitu ya. Jika Bapak berkesempatan untuk mendengarkan sampai dengan selesai, sampai sekitar 15 menit lagi, kami silahkan, atau jika ada agenda lain pun kami silahkan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya. Baik, Bapak dan Ibu, mitra champion semua, gitu ya. Kita saat ini sudah sampai kepada sesi selanjutnya. Ini sesi yang kita tunggu mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang juga menunggu jawaban ini dari narasumber dari Kanwil DCPB Provinsi Bali, gitu ya. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang sering bertanya, kenapa sesi materinya sebentar? Karena Bapak dan Ibu, sesi champion ini bukan satu-satunya. Bapak Ibu punya mitra di KPPN yang bisa mengedukasi, dan kita juga banyak melakukan, tadi disebutkan oleh Pak Aryanggi, coaching klinik, sosialisasi, BIMTEK, dan lain sebagainya. Jadi memang kami fokuskan kegiatan champion adalah untuk sharing kisah sukses, strategi, dan tips di lapangan gitu ya. Tapi tetap kami akan ada refreshment materi di belakang. Oleh karena itu, mari kita sambut pembicara kita selanjutnya, Bli Krisna. Silahkan Bli Krisna. Oke, terima kasih Mbak Nat. Sebelumnya Mbak Nat, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih nih Mbak Nat kepada Pak Permana Yudiarso ya.
dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yudi tadi, kembali saya mendapatkan salah satu figur KPA gitu ya, yang benar-benar memahami gitu ya proses bisnis pengelolaan keuangan negara. Jadi tidak hanya terkait dengan pemahamannya terkait IKPA gitu ya, tapi secara teknis tadi Pak Yudi terkait dengan pengelolaan UP, TUP dan juga KKP ini sangat detail sekali informasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi, mungkin mudah-mudahan semakin sukses lagi mengawal pengelolaan keuangan di BPSPL nih Pak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin saya izin Bapak Ibu untuk melakukan sum up atas apa yang sudah kita diskusikan di hari ini terkait dengan materi kita untuk bisa melakukan optimalisasi pengelolaan UPTUP dalam rangka kita menjaga ataupun meningkatkan nilai IKPA kita. Termasuk juga Bapak Ibu kami ingin merimain kembali bahwa dalam pengelolaan UPTUP kita tidak hanya terpaku pada UP tunai saja Bapak Ibu ya. Kita juga memiliki semacam kewajiban mungkin Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang satkernya sudah memiliki UPKKP. Nah ini jangan disia-siakan Bapak Ibu ya. Ini merupakan suatu kesempatan kita dalam rangka bisa mengakselerasi penyerapan anggaran juga gitu untuk mempermudah pengelolaan yang ada di sisi satker masing-masing. Nah saya izin share screen Bapak Ibu. Ini sekali lagi mungkin berkaitan dengan ujung-ujungnya IKPA lagi nih Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya IKPA lagi. Nah ini IKPA indikator pengelolaan UPTUP sekali lagi berdasarkan Perjanjian Perbendaharaan Per 5 tahun 2022. Nah, tadi mungkin oleh Pak Yudi sudah disampaikan Bapak Ibu ya, dan juga oleh Mbak Nat, bahwa untuk aspek pengelolaan UPTUP ini dia ada di aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Meskipun Bapak Ibu secara bobot kita lihat ini hanya 10% Bapak Ibu ya, tapi kalau memang kita ingin sapu bersih Bapak Ibu ya, sapu bersih untuk semua poin dalam 8 indikator IKPA, nah mohon untuk pengelolaan UPTUP ini kita bisa kawal juga Bapak Ibu ya. Poin 10% kalau ini juga jatuh, tentu kita tidak bisa sapu bersih untuk seluruh nilai IKPA kita. Nah, apa saja sih yang menjadi pertimbangan gitu ya, ataupun formula untuk pengelolaan UPTUP dalam IKPA ini? Nah, ini adalah formula IKPA Bapak Ibu, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022. Ini sudah mengalami reformulasi bahwa yang pertama, untuk pengelolaan UPTUP ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponennya ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi komponen ketepatan waktu, ini bobotnya paling tinggi 50% Bapak Ibu. Kemudian persentase GUP, nah ini biasanya nanti perhitungannya adalah persentase GUP yang disebulankan. Bobotnya 25%, kemudian kita akan melihat apakah Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sudah mengajukan TUP gitu ya, apakah TUP-nya ini bisa diserap secara optimal gitu ya, dalam arti Bapak Ibu tidak melakukan setoran TUP. Nah, ini adalah bobotnya 25%. Nah, dengan ketiga komponen tersebut Bapak Ibu, maka IKPA pengelolaan UPTUP ini lebih memperhitungkan pada aspek akurasi besaran UP dan TUP-nya. Kemudian juga kaitannya dengan Bapak Ibu bisa meminimalkan risiko idle cash ya. Nah, risiko idle cash ini harapannya untuk mengantisipasi yang pertama, Satker tidak sepenuhnya menggunakan seluruh UP 100% dalam 1 bulan. Nah, memang tadi oleh Pak Yudi sudah berulang kali disampaikan Bapak Ibu ya, bahwa BPSPL ini khususnya, dia sudah memiliki SOP, nah ini sudah sangat luar biasa sekali dari manajemen yang ada di BPSPL, bahkan untuk revolving UP ini sudah dibuatkan SOP-nya, dan ditargetkan ini sebulan bisa 2 kali. Nah, tentu ini dalam rangka di Satker BPSPL dan juga harapan kami di Satker yang lainnya Bapak Ibu ya, ini bisa dalam sekali atau bukan sekali ya, dalam sebulan melakukan revolving ini harapannya kan bisa 100% gitu ya. Walaupun memang secara target minimum kita bisa melakukan revolvingnya adalah UP digunakan minimal 50% tadi ya. Namun untuk perhitungan pembobotan dalam pengelolaan UPTUP ini Bapak Ibu dalam IKPA, ini yang digunakan adalah formulanya disebulankan. Nanti kita akan lihat bagaimana perhitungan disebulankan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah Satker tidak sepenuhnya menggunakan TUP yang berakibat pada munculnya setoran TUP. Nah, mungkin dalam beberapa banyak kasus Bapak Ibu ya, mudah-mudahan di Bali tidak ada gitu ya. Secara nasional kami melihat memang banyak Satker yang mengajukan TUP, khususnya mungkin di di akhir tahun gitu ya. Tetapi penyerapan TUP-nya ini tidak maksimal. Tidak maksimalnya kenapa? Ya memang karena nanti akan muncul setoran TUP di akhir tahun, ataupun setoran TUP ini dilakukan di
awal tahun berikutnya. Tentu ini akan menjadi semacam pengurang ya dari nilai pengolahan UPTUP. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut lagi untuk cepat saja karena ini adalah jangka waktunya satu jam ya. Nah, ini mungkin beberapa aspek pembentuk nilai dari IKPA-nya Bapak Ibu. Yang pertama, ketepatan waktu. Ini dihitung berdasarkan jumlah SP2D, baik itu GUP, GUP nihil, kemudian PTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPN dalam 1 bulan. Intinya Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu katakanlah ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hanya mampu GU-nya atau atau GUP nihilnya itu hanya 1 kali dalam 1 bulan nih Bapak Ibu ya. Nah, ini akan dilihat dari tanggal batas waktu Bapak Ibu mengajukan GUP yang terakhir gitu ya. Nah, ini harapannya jangan sampai melewati dari waktu 1 bulan. Tetapi kalau bisa melakukan TUP-nya GU-nya itu dalam 1 bulan lebih dari 2 kali, nah ini akan lebih bagus lagi. Nah, penalti nilai ini akan dikenakan apabila terdapat setoran UPTUP yang belum disampaikan sampai dengan 31 Desember. Kemudian untuk persentase GUP yang disebulankan, maksudnya adalah persentase GUP ini adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolvingnya ke KPN. Nah, memang minimumnya adalah sebesar 50%. GUP disebulankan ini maksudnya besaran persentase GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh persentase GUP yang setara dalam 1 bulan. Nah, mungkin contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, di bawah ini bisa kita lihat. Misal, Satker ini memiliki UP sebesar 100 juta. Kemudian Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP-nya di tanggal 13 Mei. Katakanlah 13 Mei tahun 2023, kemarin Bapak Ibu ya. Dia mengajukan GUP sebesar 50% dari 100 juta. Nah, kemudian SP2D GUP yang terbit sebelumnya itu tertanggal di 28 April 2023 gitu ya. Sehingga rentang waktu GUP-nya ya dari tanggal 28 April sampai dengan GUP yang terakhir itu adalah di tanggal 13, ini jangka waktunya dia adalah 15 hari. Nah, maka untuk menghitung persentase GUP yang disebulankan, formulanya adalah dari porsi GUP terakhir yang diajukan, ini kan hanya 50%, kemudian dikalikan 30 dibagi 15. 30 ini adalah jumlah hari di bulan April ya Bapak Ibu ya, dari April sampai dengan Mei, itu ketemunya 30 dibagi 15, artinya ini ketemu sebagai angka pengalinya adalah dikalikan 2. Nah, maka persentase GUP disebulankan di sini dia jatuhnya tetap 100% Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun nanti ketemu angka pengalinya lebih dari 2, maka yang dihitung adalah maksimal hanya 100% saja Bapak Ibu ya. Dalam artian berapa persentase Bapak Ibu mengajukan GUP terakhir, nanti dikalikan faktor pengali, katakanlah faktor pengalinya ini lebih dari 2, dia tetap nanti maksimal hanya 100%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin saya cepat saja, ini mungkin beberapa simulasi Bapak Ibu ya, beberapa simulasi perhitungan. Nah, dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa dari sisi ketepatan waktu ya Bapak Ibu ya, nah ini ada Satker ya, dia sudah mengajukan GUP plus PTUP sebanyak 7 kali. Nah, dari jumlah pengajuan GUP dan PTUP tersebut, terdapat informasi GUP yang tepat waktu ini ada 5 kali ya, frekuensinya ada 5, kemudian PTUP yang tepat waktu ini frekuensinya 5 gitu ya. Nah, kemudian dia ada pengurang penalti ya, sebanyak 1 kali, karena ada setoran PTUP yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember gitu ya. Sehingga nilai ketepatan waktunya nanti bisa kita hitung ya, dia besarannya hanya 71,43 dikali 50%, dia hanya 35,71. Nah, kemudian dari sisi komponen persentase GUP yang disebulankan, nah di sini terdapat informasi bahwa di bulan Februari, kemudian di bulan Maret, kemudian di bulan April, dan terakhir di Mei 2021, dia persentase untuk GUP disebulankannya dia tidak maksimal 100% ya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk nilai komponen persentase GUP dia hanya 72,10, ini dikali 25%, nilainya 18,02. Yang terakhir untuk persentase setoran TUP ya. Jadi ada 2 kali TUP yang diajukan di tanggal 8 dan di tanggal 4 Mei. Total TUP-nya adalah 5,5 miliar. Namun di tanggal 26 April dan juga di tanggal 31 Mei, Satker ini melakukan setoran TUP gitu ya, sehingga setoran ini menjadi pengurang gitu ya dari total TUP yang telah diajukan. Nah, dari nilai komponen setoran TUP ini nilainya sebesar 99,99 dikali 25%, ketemunya tetap ya dibulatkan
nilainya adalah 25. Sehingga untuk nilai pengelolaan UPTUP yang masuk di dalam IKPA ini hanya sebesar 78,73. Nah, dari sini kita memperoleh informasi bahwa faktor ketepatan waktu ini bobotnya paling besar, ini cukup signifikan Bapak Ibu ya dalam mendongkrak gitu ya untuk nilai pengelolaan UPTUP. Termasuk juga yang perlu kita jaga adalah dari sisi di persentase GUP yang disebulankan. Nah, itu tadi mungkin pengayaan materi terkait dengan pengolahan UPTUP Bapak Ibu ya. Sekali lagi mungkin harapan kami sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yudi, jika di Satker ini memungkinkan membuat SOP ya, ini akan sangat baik sekali gitu ya dalam manajemen pengolahan UP yang ada di Satker. Dan juga mungkin seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yudi, Satker BPSPL ini malah membuat target gitu ya, bisa melakukan revolving sebanyak minimal 2 kali sebulan. Nah, selanjutnya saya beranjak kepada materi mengenai kartu kredit pemerintah. Nah, ini berdasarkan PMK 196 tahun 2018. Nah, apa sih yang diatur dalam KKP ini? Sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa secara proporsi ini sudah diatur Bapak Ibu, bahwa UP tunai ini porsinya adalah sebesar 60%, kemudian terdapat juga UP KKP nilainya 40%. Nah, memang dimungkinkan Bapak Ibu sesuai dengan PMK 196, Satker mengajukan perubahan proporsi UP tunai dan UP KKP gitu ya. Nah, perubahan proporsi ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami di Kanwil Dijen Perbenaran Provinsi Bali. Nah, memang perubahan proporsi ini tentu dari Kanwil nanti akan melakukan judgement tersendiri ya Bapak Ibu ya, melakukan pertimbangan-pertimbangan. Biasanya kami akan melihat yang pertama, lokasi dari Satker tersebut gitu ya, apakah ada di dalam kota ataupun ada di luar kota gitu ya. Maksudnya adalah posisinya apakah mudah untuk mengakses vendor-vendor yang memiliki edisi gitu ya. Tapi kalau sekarang konteksnya kita sudah fully menggunakan marketplace, apalagi sudah diperkenalkan DigiP gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak ada isu lagi gitu ya. Dimanapun kita, sepanjang kita terkonek dengan internet, DigiP juga barangnya itu ada, kita bisa melakukan transaksi di DigiP tersebut dengan menggunakan KKP Bapak Ibu ya. Kemudian Satker dapat memiliki 1 atau 2 jenis KKP. Nah, tadi oleh Pak Yudi juga sudah disampaikan bahwa KKP ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis KKP untuk keperluan belanja barang operasional dan juga belanja modal. Yang kedua adalah jenisnya untuk KKP belanja perjadin. Nah, jadi kalau untuk jenis KKP belanja barang operasional dan belanja modal, tentu ini peruntukannya adalah misalnya Bapak Ibu ada untuk keperluan pembelian alat tulis kantor atau ATK gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu dalam rangka pemeliharaan, baik itu pemeliharaan gedung dan bangunan ataupun pemeliharaan peralatan dan mesin. Kemudian juga mungkin jika di alokasi Bapak Ibu ada yang digunakan untuk melakukan jamuan kepada tamu. Nah, siapa yang memegang untuk KKP jenis ini ya Bapak Ibu ya? Nah, KKP jenis ini dipegang oleh pelaksana kegiatan atau pelaksana penanggung jawab belanjanya Bapak Ibu ya. Contohnya adalah pejabat pengadaan barang dan jasa. Nah, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Siapa yang pemegang dari KKP ini Bapak Ibu ya? Jadi kalau untuk KKP jenis belanja barang operasional ini pemegangnya contohnya adalah pejabat pengadaan barang dan jasa, kemudian pejabat struktural, pelaksana pun bisa, dan atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA atau PPK untuk melaksanakan pembelian pengadaan barang dan jasa. Kemudian jenis yang kedua, KKP belanja perjalanan dinas, ini peruntukannya untuk apa saja? Tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Yudi, ini bisa digunakan untuk pembelian tiket, ya, membayar penginapan, ataupun juga membayar sewa kendaraan. Ini dipegang oleh siapa? Nah, ini bisa dipegang oleh pelaksana perjadin itu sendiri. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk penentuan pemegang KKP dan juga jumlah kepemilikan KKP ini disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP. Jadi memperhatikan gitu ya, besaran dari UP KKP yang Bapak Ibu pegang gitu ya. Semakin tinggi UP KKP yang Bapak Ibu miliki gitu ya, maka semakin fleksibel juga gitu ya mungkin ya untuk kepemilikan ataupun pemegang dari KKP itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini sudah ada yang terbit UP tunai dan UP KKP-nya. Ini kami merimain saja Bapak Ibu bahwa Kepala Kanwil JPB ini dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP ya Bapak Ibu ya, baik itu kenaikan ataupun penurunan proporsi UP KKP. Nah, pertimbangannya adalah
kita akan melihat gitu ya kebutuhan penggunaan UPKKP dalam 1 bulan, apakah dia melampaui besaran dari UPKKP-nya atau tidak. Kemudian juga kita melihat apakah frekuensi penggantian UPKKP tahun yang lalu itu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian juga pertimbangannya, nah tadi itu pertimbangan atas persetujuan permohonan dari Bapak Ibu untuk menaikkan gitu ya proporsi UPKKP. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mungkin mengajukan permohonan untuk penurunan gitu ya. Nah, terus terang Bapak Ibu, sejak awal tahun kemarin ada beberapa satker memang yang mengajukan permohonan untuk penurunan proporsi UPKKP. Nah, sekali lagi Bapak Ibu mungkin pertimbangan-pertimbangan ini bisa Bapak Ibu cermati gitu ya, dalam hal mungkin Bapak Ibu nanti mengajukan permohonan untuk penurunan proporsi UPKKP. Jadi pertimbangannya adalah Bapak Ibu, yang pertama, kebutuhan penggunaan UP tunai gitu ya dalam 1 bulan ini melampaui besaran UP tunai, sehingga Bapak Ibu meninggikan gitu ya untuk porsi UP tunainya. Kemudian frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu ini lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah di lokasi Bapak Ibu, di satker Bapak Ibu itu Bapak Ibu mengalami kendala gitu ya, terbatasnya penyedia barang dan jasa yang memiliki alat pembayaran ya, berupa mesin edisi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu membuktikannya dengan melampirkan surat pernyataan dari KPA. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, di perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini, di mana juga pemerintah juga sudah menyediakan platform berupa DigiPay gitu ya, sehingga sebenarnya dengan Bapak Ibu memiliki UPKKP ini juga dapat dimaksimalkan dalam hal Bapak Ibu melakukan pembelian ataupun transaksi melalui marketplace milik pemerintah, yaitu DigiPay. Nah, ini mungkin limitnya Bapak Ibu ya, limit untuk belanja menggunakan KKP. Jadi KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal ini paling banyak adalah sebesar 200 juta rupiah untuk satu penerima. Kemudian KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan ini paling banyak 20 juta rupiah. Untuk ini yang pertama kali ya dalam satu kartu kredit dalam 1 bulan. Kemudian penggunaan KKP kepada satu penerima dengan nilai transaksi maksimal 200 juta ini hanya dilakukan untuk pembelian yang pertama produk dalam negeri. Kemudian apabila produk tersebut disediakan oleh UMK melalui sarana apakah melalui katalog elektronik ataupun melalui toko daring yang disediakan oleh LKPP dan DigiPay. Ini sekali lagi kami juga punya program Bapak Ibu untuk mensukseskan juga marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah. Ini karya ataupun inovasi dari Dijen Perbendaharaan Bapak Ibu. DigiPay ini mohon juga Bapak Ibu bisa mengoptimalkan gitu ya channel marketplace milik pemerintah kita gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dalam hal KKP digunakan untuk transaksi di luar sarana katalog elektronik ataupun untuk daring dan DigiPay, maka nilai belanja untuk satu penerima pembayaran ini paling banyak adalah 50 juta rupiah. Nah Bapak Ibu, kami di Kanwil Dijen Perbendaharaan dan juga rekan-rekan kami di KPPN saat ini mungkin intensif gitu ya, mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan transaksi melalui UPKKP-nya Bapak Ibu ya. Nah memang dari pemerintah sendiri ini mentargetkan sebagai, sekali lagi ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mak Nat ya, bahwa kita memiliki gerakan nasional untuk penggunaan non-tunai ini Bapak Ibu ya. Kami di Dijen Perbendaharaan dalam hal ini tidak hanya memiliki inovasi berupa KKP, tetapi juga kita juga sudah memperkenalkan yang namanya rekening virtual ya, atau virtual account, dan kita juga sudah memperkenalkan yang namanya DigiPay. Nah, kenapa cashless ini semakin masif diterapkan untuk transaksi di pemerintah pusat Bapak Ibu? Karena mungkin kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita melihat gitu Bapak Ibu ya, di temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL ataupun LKPP, bahwa temuan terkait dengan kas dan juga rekening ini masih sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Ini pasti selalu muncul di setiap temuan LKPP dan LKKL. Nah, maka dari adanya temuan tersebut Bapak Ibu, kami di Dijen Perbendaharaan ini mencoba untuk melakukan semacam intervensi ya Bapak Ibu ya, dalam hal memang kami menertibkan gitu ya penggunaan kas dan juga pengelolaan rekening yang ada di masing-masing satker. Nah, ini yang tiga hal ini yang coba kami masifkan penggunaannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah KKP, kemudian rekening virtual atau virtual account, dan juga yang terakhir adalah DigiPay. Nah, untuk KKP sendiri Bapak Ibu,
saat ini target untuk penggunaannya Bapak Ibu ya, ini sudah diatur ya dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran. Untuk target penggunaan di triwulan 1 ya, realisasinya adalah 1% dari UPKKP disetahunkan. Jadi misalnya UPKKP Bapak Ibu nilainya 20 juta, jika disetahunkan dia adalah 240 juta, maka target di triwulan 1 adalah 240 juta dikali 1%. Kemudian TW2 240 juta dikali 4%. TW3 7% dan sampai dengan triwulan 4 10%. Memang masih sangat kecil Bapak Ibu, tapi inilah salah satu milestone yang harus kita capai di tahun 2023 ini Bapak Ibu, karena harapannya nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya untuk target ini akan semakin ditingkatkan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi di sini kita melihat untuk capaian di Provinsi Bali Bapak Ibu sampai dengan pertengahan bulan Juni ini Bapak Ibu, ini sudah tercapai ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah sangat aktif sekali menggunakan KKP. Untuk seluruh satker di Provinsi Bali, ini untuk realisasi menggunakan KKP-nya ini sudah mencapai 5,52%. Padahal untuk target di TB2 ini kita hanya 4%. Tetapi sekali lagi ini mungkin merupakan suatu prestasi yang notabene ini Bapak Ibu sendiri yang memiliki prestasinya Bapak Ibu. Kami hanya mengkompilasi, mengkonsolidasi, dan ini yang kami sampaikan kepada Menteri Keuangan ya sebagai bahan evaluasi dari Gerakan Nasional Non Tunai. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan juga mungkin izin saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal-hal ya. Tadi dari Pak Suharno ya, izin bertanya apakah jika transaksi KKP berpotensi melebihi limit KKP bisa menggunakan TUP KKP. Nah ini sesuai dengan ketentuan di PMK 196 Bapak, bahwa dimungkinkan Bapak mengajukan pengajuan TUP KKP ya Bapak ya. Nah bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah untuk pengajuan TUP KKP ini bisa Bapak ajukan kepada Kepala KPPN dengan melampirkan yang pertama rencana nilai limit KKP, kemudian yang kedua rincian rencana pengeluaran dengan TUP KKP ini. Kemudian yang ketiga adalah Bapak melampirkan rencana periode penggunaan dari TUP KKP ini. Nah mungkin seperti itu, silakan nanti Bapak komunikasikan untuk pengajuan TUP KKP dengan KPPN mitra kerjanya. Kemudian dari Bapak Koirul di Kesdam gitu ya, di sini disampaikan bahwa Satker sudah mengajukan KKP ke bank, namun belum ada jawaban apa saja syarat pengajuan yang bisa diterima oleh bank karena sudah lama diajukan. Nah, ini mungkin Bapak nanti silakan disampaikan kepada CSO KPPN ya. Kalau Bapak di KPPN Denpasar nanti silakan dikomunikasikan dengan Mbak Niti ya selaku CSO. Nanti apapun kendala Bapak akan dicatat, kemudian akan kami sampaikan ini Bapak kepada kantor pusat dari bank tersebut untuk bisa mengakselerasi gitu ya penerbitan dari pengajuan KKP Bapak. Nah mungkin itu ya Mbak Niti yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri dan kami kembalikan kepada Mbak Nat. Oke. Terima kasih Bli Krisna atas paparan materi yang sudah menyegarkan kita kembali Bapak dan Ibu mengenai pengelolaan UP dan juga tadi mengenai regulasi penggunaan KKP. Kami yakin bahwa di Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, karena itu kami membuka ruang untuk Bapak dan Ibu mengoordinasikan dengan mitra pembinanya masing-masing bisa menggunakan Linktree CSO Revisi Bali untuk masuk ke dalam WhatsApp group atau mungkin Japri gitu ya dengan kami dari Kanwil DCPB Provinsi Bali, termasuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum tersebut namanya tadi tapi sudah terjawab sebenarnya gitu ya, akan kami jawab secara Japri kepada Bapak dan Ibu gitu ya, sesuai mitra kerjanya masing-masing supaya bisa mendapatkan jawaban yang lebih lengkap begitu nggih. Nah, kami juga izin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan kartu kredit pemerintah gitu ya, jangan lupa untuk mengikuti ketentuan di dalam PMK 196 tahun 2018 gitu nggih. Menjaga merahasiakan nomor kartu, PIN, kemudian card verification value atau CVV yang ada di belakang kartu kredit gitu ya, dan juga merahasiakan masa berlaku kartu kredit pemerintah. Hati-hati nggih, karena di transaksi digital ini sangat dibutuhkan dan Bapak dan Ibu perlu untuk merahasiakan kode-kode tersebut gitu. Nah, mengingat waktu yang sudah berakhir sebenarnya untuk kegiatan champion Bapak dan Ibu, dan masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada mitra masing-masing ya, bisa dengan Bapak Ketut, Ibu Dini gitu ya, dengan Bli Krisna, dengan
dengan Mbak Elisa, dengan Mas Agnar, dengan saya, dengan Bu Swita, dengan Mbak Dina gitu ya. Silahkan melakukan kontak. Kami akan bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu gitu nggih. Nanti kalau kami tidak bisa jawab pun akan kami carikan jawabannya. Begitu. Baik, itu saja dari kami untuk kegiatan champion pada pagi hari ini. Mohon Bapak dan Ibu tidak lupa untuk mengisi daftar hadir di linktree champion.djpb.bali yang sudah tersedia di kolom chat gitu ya. Dan juga Bapak dan Ibu di sana bisa meninggalkan kesan dan pesan untuk champion, termasuk jika ada masukan tema selanjutnya untuk kegiatan champion gitu ya. Silahkan disampaikan di sana supaya kami juga mendapatkan ide dari Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu, kami dari tim champion segera undur diri. Mohon maaf atas setiap kesalahan dan kekurangan kami di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan kami tutup dengan pantun champion. Bermain catur bersama kawan, sambung rasa sambil memainkan pion. Kami hatur suksma peserta sekalian, mau belajar bersama dalam champion. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak dan Ibu.